Halo sahabat PS, bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi. Pada tayangan kali ini saya akan menjelaskan metode penelitian yang salah satu alternatifnya adalah kita bisa menggabungkan antara dua metode penelitian konvensional, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada beberapa referensi kita bisa menggabungkan pendekatan seperti itu, seperti yang saya baca pada buku ini. Ini adalah sebuah rekomendasi bagaimana kita menggabungkan antara dua pendekatan yang secara konvensional itu dipisahkan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, sobat semua, cara kita menggabungkan antara dua pendekatan yang tadi, setidaknya ada 9 poin yang dianjurkan atau direkomendasikan oleh buku yang barusan saya perlihatkan. Yang pertama adalah kita bisa menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan logika triangulasi. Ini adalah sebuah pendekatan yang kalau kita gunakan dalam pendekatan kualitatif, mungkin kita bisa menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dari observasi, lalu interview, dan kemudian studi dokumentasi. Tetapi untuk bagaimana kita menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan logika triangulasi adalah bahwa pendekatan yang ditemukan dalam kualitatif mungkin juga bisa dikuatkan dengan adanya hasil dari penelitian kuantitatif. Itu juga sejenis logika triangulasi, artinya tidak berada dalam satu pendekatan tersendiri, tetapi pendekatan yang ada dalam kualitatif lalu kemudian temuannya itu bisa menjadikan penguat dari penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, cara kita menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif adalah pada aspek bahwa penelitian kualitatif itu bisa membantu penelitian kuantitatif. Dalam buku yang saya baca, bahwa penelitian kualitatif dapat membantu memberikan informasi dasar tentang konteks dan subjek dan berlaku sebagai sumber menciptakan atau membangun hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Jadi kita belajar dulu atau melakukan dulu kualitatif, lalu kemudian hasil dari kualitatif bisa dijadikan sebagai dasar menentukan hipotesis yang digunakan dalam kuantitatif. Poin yang ketiga yang bisa menjadi alasan kenapa kita bisa menggabungkan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif, yaitu karena penelitian kuantitatif bisa membantu juga penelitian kualitatif. Nah, dalam hal ini biasanya bahwa penelitian kuantitatif membantu dalam hal pemilihan subjek bagi penelitian kualitatif. Jadi karena proses kuantitatif itu lebih besar cakupannya, nanti dari situ kualitatif dengan cara yang tersendiri bisa mengambil salah satu subjek yang ditemukan dalam penelitian kuantitatif. Poin keempat dari usaha untuk menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif itu karena penelitian kuantitatif dan kualitatif digabungkan untuk memberikan gambaran umum. Saya akan bacakan dari sini bahwa penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengisi kesenjangan-kesenjangan yang muncul dalam studi kualitatif. Nah, misalnya peneliti mungkin tidak bisa berada pada satu tempat yang sangat banyak. Jadi kalau sobat semua melihat penelitian kuantitatif itu kan cakupannya sangat luas, sangat banyak. Nah, kualitatif itu tidak bisa mengcover satu aspek yang sangat luas, maka kita bisa menggunakan penemuan atau temuan-temuan yang ada dalam kuantitatif, lalu itu membantu dalam penelitian kualitatif. Jadi karena kualitatif itu sifatnya sangat mikro, kemudian sangat unik pada satu kasus tertentu, maka yang bisa dibantu oleh kuantitatif terhadap kualitatif dalam skala cakupannya adalah pada kemampuan untuk mengcover banyak variabel, banyak cakupan, sehingga kualitatif nanti bisa terbantu dari keluasan kuantitatif seperti itu. Lalu kemudian yang kelima, kenapa kita bisa juga menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif adalah dalam hal struktur dan proses penelitian seperti itu. Jadi kalau kita belajar misalnya dalam sosiologi ada beberapa teori yang sifatnya positivis, misalnya ada teori struktural fungsional. Itu lebih banyak membicarakan tentang struktur-struktur dalam masyarakat. Ini mungkin akan lebih cocok digunakan dengan pendekatan kuantitatif. Tetapi kalau dalam hal proses, kualitatif itu jauh lebih mendalam, sehingga nanti bisa menghasilkan penjelasan dari data penelitian yang lebih
deep, lebih dalam lagi. Makanya kemudian dalam aspek proses nanti akan menghasilkan satu pendekatan kualitatif dan menggunakan pendekatan teoritis yang interaksionis simbolik kalau dalam penelitian sosiologi. Artinya dengan dua pendekatan tadi, ada aspek strukturnya yang dianalisis, ada juga aspek prosesnya dalam sebuah realitas sosial. Misalnya, kalau kita meneliti satu fenomena dalam masyarakat perkotaan misalnya, maka dengan pendekatan kuantitatif kita akan melihat aspek strukturnya. Dan kalau kita menggunakan kualitatif, maka kita akan menggunakan atau melihat fokus pada proses-proses yang ada dalam masyarakat seperti itu. Selanjutnya, poin yang keenam yang menjadi alasan kenapa kita juga bisa menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan dengan kuantitatif adalah karena adanya perbedaan perspektif dalam kedua penelitian tadi. Misalnya kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, maka sebenarnya yang diungkapkan atau yang dibunyikan dalam hasil penelitian itu adalah dari peneliti. Jadi ada proses intervensi pada apa yang diteliti. Misalnya dalam eksperimen atau penelitian lab, jadi intervensi orang terhadap proses penelitian itu sangat kuat. Berarti si peneliti suaranya atau penjelasannya lebih kuat di penjelasan dengan menggunakan kuantitatif. Sementara kualitatif itu lebih pada aspek yang bersifat subjektif. Artinya kalau sobat semua melakukan penelitian kualitatif, maka itu penelitinya mencoba menyuarakan apa yang ada di lapangan. Jadi yang menjadi objek penelitian itulah suara yang diungkapkan dalam penelitian kualitatif. Jadi digabungkan antara suara peneliti atau perspektif peneliti dengan perspektif yang lapangan. Itu menjadi alasan kenapa kita perlu juga menggabungkan antara satu pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Lalu poin yang ketujuh ini adalah terkait dengan generalisasi. Nah, generalisasi mungkin kita temukan dalam metode kuantitatif. Nah, sementara kualitatif itu lebih pada uniqueness, kepada keunikan satu persoalan tertentu. Karena itu untuk membuat sebuah generalisasi untuk satu kasus hasil penelitian kualitatif, kita bisa menggabungkan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Lalu yang kedelapan yang menjadi alasan kenapa kita juga bisa menggabungkan antara metode kuantitatif dengan kualitatif adalah terkait bahwa penelitian kualitatif dapat membantu proses interpretasi variabel-variabel dalam penelitian kuantitatif. Jadi sobat semua, kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, maka yang dihasilkan adalah sekian variabel, atau kemudian kalau hasilnya adalah laporan penelitiannya dalam bentuk angka-angka, maka pendekatan kualitatif itu nanti membunyikan dari statistik, dari angka-angka yang didapatkan dari penelitian kuantitatif. Misalnya kalau melalui satu polling tertentu, misalnya dengan menggunakan pendekatan statistik, didapatkan angka satu calon dalam pilkada adalah 80%. Itu hanya angka saja, tidak dibunyikan kenapa bisa sampai 80% dan lain-lain. Nah, itu digunakan pendekatan yang bersifat kualitatif untuk membunyikan data-data yang dalam bentuk angka tadi. Yang terakhir, yang kesembilan, alasan kenapa kita bisa menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif adalah terkait dengan fokus analisisnya. Kuantitatif itu analisisnya lebih bersifat makro, jadi sangat besar, variabelnya banyak, cakupannya luas. Sementara metode kualitatif itu lebih mikro. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan satu hasil penelitian yang juga sangat komprehensif, mungkin bisa menggabungkan antara dua pendekatan, yaitu kualitatif dengan kuantitatif seperti itu. Karena kuantitatif menyorot atau memotret aspek yang sangat besar, sangat makro, sementara kualitatif fokus pada aspek yang sangat kecil dengan penjelasan kedalaman dari satu penjelasan yang lebih baik dibanding misalnya kuantitatif. Jadi kuantitatif struktur-strukturnya saja, sementara kualitatif adalah deep, alasan dibalik satu fenomena itu bisa muncul dalam pendekatan kuantitatif. Demikian sobat semua, kalau ada pertanyaan sampaikan pada kolom komentar dan terima kasih.